Hai Kofir alias Konco Virtual, welcome back to DTC di Data Here Channel. Kali ini kalian ada di sesi Dinda Sok Hunting lagi. Kalau kemarin kan di video sebelumnya gue hunting tempat untuk baca itu di daerah sekitaran rumah gue, daerah Pamulang. Tapi kali ini gue mau keliling di daerah sekitaran Ciputat, daerah sekitaran kosan gue. Lagi-lagi gue mau cari tempat baca yang asik. Kira-kira di mana ya? Oke, langsung aja kita jalan. Sumpah ini gue lapar banget. Tadi dari kosan tuh belum makan sama sekali, cuma minum air putih doang. Pada baru bangun tidur ya kan, masih pagi buta. I really need breakfast. Goes tanpa sarapan itu ternyata sangat-sangat menguras tenaga. I have to find breakfast really soon. Oke, sampai di checkpoint pertama. Itu ada bacaannya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Tapi sayangnya sungainya kering kerontang. Kesana sih ada jalan dan banyak yang kayak jalan pagi, lari pagi, naik sepeda gitu. I think I'm gonna go there to see whether there's a spot for me to stop by and read for a while. Okay, let's go. Oke, awalnya tadi gue sosokan mau goes ya kan sambil naik, tapi ini beyond kemampuan gue, jadi akhirnya harus didorong. Let's go! Dorong aja udah capek bener. Sini banyak jajanan. I think I'm gonna find my breakfast here. Buset, sumpah ini ramai banget. Gak ada social distancingnya sama sekali. People don't care anymore. Dan sekarang lagi jajan susu murni nasional, best milk ever. Sumpah sekian tahun gue hidup di daerah Tangsel, baru pertama kali ini gue kesini. Asik juga nih suasananya, kayak di Sungai Musi. Tapi gue nggak pernah ke Sungai Musi sih. I think it's gonna be a peaceful place for reading. Let's see. Wow. Ya. Iya, ini apa namanya tadi? Lepet. Iya, lepet. Berarti 30 ya, Pak ya? Asik, dapat bonus. Kasih, Pak. Akhirnya sampai juga di spot yang lumayan tenang dan juga adem dengan pemandangan pulau kecil di sana. Sebenarnya gue mau ke sana, cuma tadi pas gue jalan ke ujung ternyata entah kemana jalannya, kayaknya sih harus muter gitu ke jalanan kampung lagi terus baru nyambung dan ketemu sama pulau kecil ini. Tapi karena gue terlalu malas dan masih banyak spot lain yang harus gue explore, gue lebih di sini aja. Gue bakal duduk di sini. Spot pertama ini asik juga dan danaunya ini gue akui lebih bersih daripada danau yang di dekat rumah gue di video kemarin itu. Karena di sini nggak ada eceng gondoknya sama sekali. Ada sih kayaknya itu eceng gondok, bukan sih di sebelah sana? Kayaknya sih, tapi nggak sebanyak di Danau Pamulang sana. Dan di sekitaran pinggirannya itu sampahnya nggak terlalu banyak ya. Jadi ketahuan banget kalau tempat ini tuh benar-benar diurus. Oke, sekarang gue mau unwrapping ya, buka plastik buku karena gue bawa 2 buku dan itu belum gue buka sama sekali. Itu apa aja ya bukunya? Let's see. Ini dia buku yang gue bawa. Yang satu judulnya Cinta Tak Ada Matinya Eka Kurniawan, yang satu lagi Max Havelaarnya Mutatuli. 2 buku ini sumpah gue penasaran banget mau baca karena katanya sih bagus ya. Nah, tips buat kalian yang mau beli buku, sebelum beli kalian lihat dulu ratingnya di Goodreads ya, terutama kalau misalkan Cinta Tak Ada Mati Eka Kurniawan ini ratingnya itu 3,9 di Goodreads. Kalau yang ini
3,5. Oke, kita buka aja. Gue mau tahu, gue penasaran banget. Ini udah beli itu kayak sebulan atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah deh. Jangan lupa sampahnya nggak boleh buang sembarangan. Ini yang pertama, kalau Cinta Tak Ada Matinya Eka Kurniawan ini kayak kumpulan cerpen gitu dan tipis banget ya. Ini kayaknya gue bisa nyelesain kayak cuma 2 hari gitu deh. Cuma 150 halaman. Satu lagi Max Havelaar. Nah, yang satu ini buku fenomenal banget. Bagi kalian pecinta buku pasti tahu banget Max Havelaar yang Buta Tuli. Apalagi yang udah baca Bumi Manusianya Pramudia Anantatur ya, karena buku ini tuh disebut-sebut berkali-kali gitu sama si Mingke. What's that? Oh, kaget gue. Ternyata dia mancing di belakang. Oh, ini sekitar 460-an halaman. Tapi kayaknya ini bakal berat banget sih. Gue bakal nyobain ya baca. Alright, I think my time's up here karena masih banyak banget spot lain yang harus gue explore. But to be honest, I really like this first place karena suasananya tenang dan gue suka banget kalau misalkan baca tuh di pinggiran perairan gini kayak danau, laut, sungai dan sejenisnya gitu karena bener-bener tenang dan anginnya tuh sepoi-sepoi. Dan beruntungnya ini deket banget sama kosan gue. Kayaknya gue bakal sering kesini tapi di weekdays karena kalau weekend kayak gini bakal rame banget. Dan tempat gue duduk sekarang itu literally di sebelah pinggir jalan setapak, jadi orang banyak yang lewat dan itu agak jadi distraction gitu ya. Jadi bacanya itu kayak kurang konsen, tapi I think I really like this place. Sekarang gue terdampar di daerah Pondok Indah karena tadi belum sarapan. Bubur dulu, finally bisa ngisi perut. Iklan, ini bubur apa gunung? Banyak bener, gue kayaknya nggak habis deh. Dari nyasar di daerah PIM sekarang udah terdampar di daerah Rempoa. Tapi sebenarnya ini udah ke arah Ciputat sana sih, udah sekalian mau pulang ke kosan. Sekarang berhenti dulu di tukang sop gua because feels thirsty. Sebenarnya nggak aus-aus banget, tapi karena panas jadi gua butuh asupan es-esan. Jadi begini, para kopir-kopir di luar sana alias konco virtual. Kayaknya gue udah gak bakal berhenti lagi karena gue emang udah ke arah pulang kosan. Di sepanjang jalan yang bakal gue lewatin ini kayaknya emang udah nggak ada tempat yang asik lagi buat berhenti dan baca buku. So pemenangnya adalah Situ Gintung tadi. Itu bakal jadi tempat yang paling gue datengin kalau mau baca buku. Tapi kayak tadi gue bilang ya, harus weekdays karena pas weekend tuh bakal ramai banget kayak tadi. Oke, sambil nungguin sebuah yang akan mengejarkan dahaga, gue akan lanjut baca 2 buku ini. Nggak baca semuanya sih, kayak sekilas-sekilas doang gitu. Nah tadi pas di Situ Gintung gue ada baca sekilas Cinta Tak Ada Matinya Eka Kurniawan. Bahasanya emang rada berat kayaknya, apalagi Max Havelaar Buta Tuli ini. Tapi tadi ini gue baru sampai pengantar penerbit gitu. Nah salah satu tips juga buat kalian yang lagi baca buku, kalau misalkan bete gitu ya kan, gak konsen bacanya, carilah camilan-camilan atau minuman-minuman yang bisa bikin otak kalian itu segar kayak gini. Dan kedua seger banget ini, mantep banget kalau misalkan ditemenin sama buku atau kebalikannya, buku ditemenin sama sop buah. Ya itulah pokoknya ya, biar otak seger dan lancar terus bacanya. Alright Kovir, sekian dulu video gue kali ini. Semoga menginspirasi kalian untuk mau membaca ya. Bye!